Yo, what's up teman-teman? Balik lagi bersama saya Bung Korea dalam segmen Ada apa ya? Kalian ingat nggak salah satu peserta Singles Inferno Season 4, Guk Dong-ho? Dulu dia dikenal sebagai kontestan yang pendiam, kalem, nggak terlalu cari perhatian, dan dibanding peserta lain yang lebih sering mendapat screen time, dia justru punya image green flag. Bahkan banyak penonton bilang dia kelihatannya paling normal. Apalagi setelah orang tahu kalau dia ternyata bukan influencer full time, dia seorang CPA. Wow, Certified Public Accountant. Image-nya tuh bener-bener rapih, stabil, dan jauh dari drama. Makanya waktu tiba-tiba muncul tuduhan kalau dia pernah terlibat bullying di masa sekolah, reaksi orang Korea langsung meledak. Karena buat banyak penonton, ini kayak, hah? Guk Dong-ho? Dan yang bikin situasinya makin gila, yang speak up bukan akun anonim biasa, tapi seseorang yang mengaku sebagai korban yang sekarang menjadi pengacara. Wow, ini bisa dijadiin drama banget ya. Beberapa hari terakhir, nama Guk Dong-ho jadi salah satu topik paling panas di komunitas online Korea sebelum BTS ke Meksiko. Terutama di threads dan forum-forum Korea. Dan ini bukan soal dating show, bukan soal chemistry, bukan soal siapa pilih siapa, tapi soal dugaan masa lalu. Nah, tanggal 3, seorang perempuan muncul ke publik dan dia mengaku sebagai pengacara. Kita sebut ID-nya Chusami Lawyer. Dan dia secara langsung menyebut nama Guk Dong-ho. Dan menurut pengakuannya, di masa sekolah dulu terjadi bullying. Dan dia mengaku dirinya adalah korban. Dia mengatakan pelaku utama saat itu adalah seorang siswi yang dia klaim sebagai pacarnya Dong-ho pada masa itu. Tapi yang bikin public shock, pengacara ini mengatakan Dong-ho bukan cuma kenal, tapi ikut terlibat dalam beberapa kejadian. Salah satu yang paling rame dibahas adalah sesuatu yang disebut 고백 공격 atau confession attack. Kubek 공격 adalah semacam pembulian di mana si pembulinya akan menyatakan perasaannya, which is nggak salah, tetapi secara paksa dan membuat korban sangat malu, ya, sehingga membuat korban menjadi pusat perhatian. Menurut tuduhan yang beredar, Dong-ho diduga pernah melakukan prank confession ini di depan banyak orang. Katanya sampai memberi cake, berlutut, dan membuat situasi yang mempermalukan korban di depan publik. Di Korea ini nggak dianggap sekedar bercanda, karena humiliation publik seperti ini sering dianggap bagian dari psychological bullying. Nama Dong-ho juga ikut dikaitkan dengan tuduhan lain yang beredar online. Mulai dari cerita soal bullying menggunakan raket badminton, paku payung di kursi, sampai lem di loker. Sekarang penting untuk dijelaskan, belum ada bukti hukum yang membuktikan bahwa Dong-ho sendiri melakukan semua tindakan itu secara langsung. Tapi karena namanya terus muncul dalam berbagai postingan dan kesaksian online, publik Korea mulai mengkaitkan dirinya dengan kasus ini secara as a whole, keseluruhan. Dan setelah kontroversi ini meledak, mulai muncul postingan-postingan lain, termasuk dari orang-orang yang mengaku pernah satu lingkungan militer dengan Guk Dong-ho. Ada satu chat yang rame disebarkan online. Isi chatnya kurang lebih bilang, dia pernah keluar dari unit militer kami. Dia terkenal sebagai akcil sonim, atau kalau diterjemahkan, senior yang toxic atau abusive. Orang itu juga bilang, bahkan sebelum dia masuk unit tersebut, nama Dong-ho sudah terkenal. Sekali lagi, ini adalah klaim online dari orang-orang yang mengaku punya koneksi dengan lingkungan militernya ya. Belum ada verifikasi resmi. Tapi karena muncul di timing yang sama dengan isu bullying sekolah, reaksi publik Korea makin panas. Sampai di sini kita harus pisahkan antara apa yang dituduhkan dan apa yang sudah terbukti. Karena sampai sekarang belum ada keputusan pengadilan, belum ada bukti yang diuji secara hukum, dan belum ada investigasi resmi yang dipublikasikan. Tapi di sisi lain, ini juga bukan sekedar rumor anonim random ya. Karena yang speak up pertama kali adalah seseorang yang menunjukkan identitas dirinya sebagai pengacara, which is seseorang yang sudah tahu hukum-hukum undang-undangnya. Dan ini membuat banyak netizen Korea merasa kalau dia berani bicara sejauh ini, berarti dia serius. Nah, ini bagian penting yang sering kelewat kalau cuma baca headline doang ya. Dari postingan threads, langsung dari si penuduh, dia bilang kasus ini sebenarnya sudah melewati batas waktu hukum. Artinya, secara legal, dia memang mungkin sudah tidak punya jalur untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Dan itu membuat banyak orang mulai melihat kasus ini bukan cuma soal hukum, tapi soal pengakuan. Karena menurut dia, si pengacara, selama Singles Inferno tayang, dia merasa seperti hidup dalam neraka. Bayangin, orang yang menurut dia terlibat dalam trauma masa lalunya sekarang muncul di Netflix, dipuji jutaan orang sebagai green flag. Si penuduh juga bilang tujuannya bukan uang, bukan promosi. Nah, kenapa dia bilang seperti ini? Karena pihak agensi memberi pernyataan bahwa ini mungkin ada motif lain si pengacara ini. Dan pengacara membalas, kalau memang mau cari exposure, harusnya saat acara masih viral dong, tapi dia tidak melakukan itu. Dan dari pernyataannya, yang dia inginkan sebenarnya cuma satu doang, which is
permintaan maaf. Di sisi lain, pihak Dongho membantah semua tuduhan. Mereka mengatakan Dongho tidak pernah melakukan bullying, tidak pernah terlibat kekerasan, bahkan membantah bahwa dia pernah pacaran dengan sosok yang dituduh sebagai pelaku utama. Dan agensinya menyatakan juga akan mengambil tindakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu. Dan Dongho sendiri mengatakan kalau memang dia pernah melakukan sesuatu yang salah, dia akan minta maaf. Tapi menurut dia tidak bisa mengakui sesuatu yang memang tidak pernah dilakukan, which also makes sense. Dan disinilah situasinya jadi rumit banget, Tems. Karena sekarang ada dua versi cerita. Satu pihak bilang, gue membawa luka ini bertahun-tahun. Pihak lain bilang, semua itu fitnah. Dan publik Korea sekarang ada di tengah-tengah. Ada yang langsung percaya korban, karena menurut mereka, nggak mungkin seorang pengacara mempertaruhkan reputasinya buat bohong. Tapi ada juga yang bilang, internet bukan pengadilan. Dan seseorang tidak bisa langsung dianggap bersalah hanya karena viral. Sampai sekarang, semua ini masih berada di tahap tuduhan dan bantahan. Belum ada putusan hukum, belum ada bukti final yang diverifikasi publik. Dan belum ada konfirmasi resmi bahwa semua cerita yang beredar itu benar. So, kita harus hati-hati membedakan antara apa yang dituduh online dan apa yang benar-benar sudah terbukti. Karena di era internet, opini publik bisa menghancurkan seseorang sangat cepat. Tapi di saat yang sama, kadang internet juga jadi satu-satunya tempat orang merasa bisa didengar. Seperti di Indonesia, kalau tidak viral, tidak selesai masalahnya. Sekarang gue pengen tanya lo pada, kalau lu ada di posisi korban dan semua jalur resmi sudah tertutup, apakah lu akan speak up juga seperti pengacara ini? Dan ada satu informasi lagi yang sebenarnya bikin gue agak curiga. Si penuduh mbak pengacara ini, Chusami Lawyer, dia telah memprivatkan akun Threads-nya, di mana dia sampai sekarang sharing informasi di platform itu. So itu agak mencurigakan, tapi sampai saat ini banyak orang yang support dia, yang percaya bahwa dia punya senjata rahasia, bukti-bukti yang jelas. Karena seorang pengacara nggak mungkin keluar ke publik dengan kata-kata atau tuduhan-tuduhan seperti ini tanpa bukti dan juga tanpa mengetahui konsekuensinya. Disclaimer, hari ini tanggal 8 Mei dan ini kita rekam di tanggal 8. So, berita-berita yang gue share sampai sekarang ini berita sampai tanggal 8 Mei. So, jangan lupa tulis komen kalian di bawah dan jangan lupa subscribe dan like untuk video-video seperti ini yang membawakan berita dan cerita tentang Korea. Annyeong. Apa kata dunia?